Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara, Saudari keluarga besar GPD El Shaddai Magelang yang dikasihi Tuhan. Mari hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Bilangan pasal 27. Bilangan pasal 27 ayat 12 dan kita lanjutkan pembacaan kita ayat 15 sampai ayat 17. Saya menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing dapat membaca keseluruhan ayat dalam Bilangan pasal 27 ini agar kita sama-sama mengerti isi firman Tuhan dan pesan-pesan firman Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita menyimak beberapa ayat 12, 15 sampai 17. Bilangan 27 ayat 12 demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel." Ayat 15 sampai 17. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala." Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan kita pada hari ini yaitu asisten. Asisten, pasti kita semua tahu tentang hal ini, artinya apa, tugasnya apa. Asisten adalah seorang yang bekerja dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan pekerjaan, termasuk juga perihal pribadi dari atasannya. Sehingga seorang asisten adalah orang yang dapat dipercaya. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam Bilangan pasal 27 ini, kalau kita membaca dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir, kita melihat bukan ayat pertama sampai terakhir, tapi khusus pada ayat 12 sampai ayatnya yang ke-23. Di sana ada seorang asisten Musa yang luar biasa kalau kita melihat dan belajar dari kehidupannya. Dikatakan bahwa dia adalah orang yang dipersiapkan dan juga dipilih oleh Tuhan sendiri menggantikan atau meneruskan kepemimpinan Musa terhadap bangsa Israel, yaitu Yosua. Yosua memiliki beberapa kepribadian yang luar biasa yang dapat kita teladani di dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa Yosua selama hidupnya menjadi asisten Musa. Kita dapat melihatnya bersama di dalam Keluaran pasal 17 ayat 18 dan juga dilanjutkan pada pasal 24 ayat 12 sampai 18 Bapak Ibu, di mana kisah Yosua ini sangat diceritakan baiknya, kesetiaannya ya. Dia seorang yang pekerja keras, taat kepada Musa. Dia adalah asisten yang baik di hadapan Musa. Dan dikatakan pada Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai 18, ketika mereka menghadapi peperangan, menghadapi bangsa Amalek, Musa memberikan pesan khususnya pada ayat 18, pasal 17, Bilangan pasal 17, Bapak Ibu, Keluaran pasal 17 ayat 9. Musa berkata kepada Yosua untuk mengumpulkan orang-orang untuk berperang kepada bangsa Amalek. Yosua melakukannya dengan taat dan setia, dan juga dia melakukannya dengan baik di hadapan pemimpinnya Musa. Dia merupakan asisten yang sangat luar biasa bagi Musa. Dan pribadi dari Yosua ini sebagai asisten Musa, Yosua penuh dengan roh. Kita kembali pada Bilangan pasal 27 ayat 18. Dikatakan pada ayat 18, "Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya." Dikatakan Yosua ini penuh dengan roh Allah. Dia hidup menurut ketetapan firman Tuhan. Dia mencontohi kehidupan pemimpinnya yaitu Musa. Bapak Ibu, ada ayat firman Tuhan yang mengatakan kita harus hidup meneladani pemimpin-pemimpin kita, terlebih pemimpin rohani kita yang membawa kita kepada kemenangan bersama Tuhan
di dalam firman Tuhan. Dan di sini Yosua pun penuh dengan roh. Orang yang dipilih mereka penuh dengan roh, penuh dengan hikmat, dan juga terkenal dengan baik. Kalau kita lihat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 6, kita buka sebentar Bapak Ibu firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 6 tentang pemilihan orang-orang yang akan melayani Tuhan. Ya, Kisah Para Rasul 6 ayat 3, di mana Rasul Paulus menyuruh untuk memilih beberapa orang di antaranya. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas ini. Tugas melayani jemaat, melayani Tuhan. Harus dipilih orang-orang yang penuh roh, yang kelakuannya baik, dan juga yang penuh hikmat. Ini kriteria bagi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Demikian juga ketika Yosua menjadi asisten Musa. Dia melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Sehingga dia dipersiapkan, bahkan dipilih untuk menjadi pengganti Musa, pemimpin bangsa Israel, meneruskan pekerjaan Musa. Dan kita melihat Bapak Ibu kepribadian Yosua yang ketiga. Yosua diberkati menjadi pemimpin dan diberi wibawa, supaya bangsa Israel mendengarkan dia ketika dia berdiri memimpin mereka selayaknya. Ketika Musa memimpin bangsa Israel harus tunduk dan mendengarkan Musa. Demikian juga hal-hal baik Tuhan berikan kepada Yosua. Tuhan berkata kepada Musa di dalam Bilangan pasal 27 ini, berikanlah separuh wibawamu supaya orang-orang mendengarkan dia. Kita dapat membacanya pada ayat 20 dan ayat 23. Ayat 20 dan 23. Demikian bunyi firman Tuhan, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Dan ayatnya yang ke-23. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Selain dia mendapatkan wibawa dari Musa, dan itu adalah perintah dari Tuhan dan hak yang dia terima, kemudian dia ditumpangkan tangan, dia diberkati dan diangkat menjadi pemimpin, diperhadapkan ke hadapan bangsa Israel supaya bangsa Israel dapat melihat bahwa Yosua lah yang dipilih Tuhan untuk meneruskan pekerjaan Musa, yaitu memimpin bangsa Israel menuju kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan. Luar biasa Bapak Ibu kehidupan Yosua yang sebelumnya dia adalah asisten Musa. Dan ketika dia menjadi asisten, bukan hanya menjadi orang nomor 2 dan dia melakukan semua pekerjaannya dengan biasa-biasa saja, tapi dikatakan dia bersungguh-sungguh dan dia berbuat baik, dia penuh hikmat, penuh roh, sehingga pada akhirnya dialah yang dipilih untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Dan bagi kita Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua orang percaya, baik hamba Tuhan, baik kita semua jemaat Tuhan, kita adalah asisten. Kita sama-sama adalah asisten. Lalu kita adalah asistennya siapa? Kita adalah asistennya Tuhan. Tuhan memberikan kita kepercayaan yang sama. Tuhan memberikan kita kuasa yang sama untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi wakil Allah di bumi ini, untuk melakukan, menyampaikan kabar sukacita, yaitu kabar Injil, menjadi saksi bagi orang-orang yang belum percaya, dan juga memberkati kehidupan sesama kita sebagai orang percaya melalui kehidupan kita yang hidup penuh dengan roh, yang baik, yang benar, yang dipandang mulia di hadapan Tuhan. Sebagai asistennya Tuhan, kita harus hidup penuh dengan roh. Kita pun harus memiliki sikap ketaatan, sikap yang penuh dengan loyalitas, kesetiaan kita kepada pemimpin kita. Kita menjadi asisten Tuhan
yang taat dan setia melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki dan Tuhan inginkan untuk kita perbuat sebagai asisten-asistennya Tuhan di muka bumi ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai asisten tidak boleh absen. Artinya kita tidak boleh absen di hadapan Tuhan, melupakan Tuhan, melakukan setiap kegiatan kita, melewatkan hari-hari kita, semaunya kita. Oleh karena itu, hari ini kita mengerti bahwa kita semua adalah asistennya Tuhan. Mari kita menggunakan hari-hari kita dengan tidak absen lagi kepada Tuhan. Setiap hari kita mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, itu melakukan kebenaran firman Tuhan, dan juga kita mau berhubungan dengan Tuhan sebagai pemimpin kita yang memberikan kepercayaan bagi kehidupan kita. Marilah kita menjadi asisten-asisten Tuhan yang hidupnya berguna bagi kemuliaan nama Tuhan dan juga yang dapat mendatangkan berkat bagi kehidupan kita secara pribadi seperti Yosua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami. Dan Engkau Allah yang melihat setiap langkah hidup kami. Setiap apapun yang kami perbuat, kami lakukan ada di dalam pengetahuan Tuhan. Oleh karena itu kami mau menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang setia, orang-orang yang penuh dengan hal-hal baik di dalam kehidupan kami, supaya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan, mengatasi segala puji dan hormat. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, bumi dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembahmu. Kami pun menyembah Engkau Allah kami yang baik, dan kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.